Pemirsa, kembali Anda menyaksikan acara mingguan Dunia Kita Produksi VOA. Saya Aryatna Budianto di Alexandria, Virginia. Dan minggu ini Dunia Kita membawakan berbagai liputan dari dunia seni dan juga musik. Tapi lebih seru karena kami bawakan dari dua kota berbeda. Biasanya Rifan ada di sebelah saya langsung. Kali ini Rifan berada di kawasan Boston, Massachusetts. Halo, Van. Halo Anu, halo pemirsa, apa kabar? Bener banget tadi yang Anu bilang, karena ini episode spesial, saya sudah ada di kota Boston, di negara bagian Massachusetts. Dan karena kita lagi ngomongin soal seni dan musik, kali ini saya mau ngejakin pemirsa untuk jalan-jalan nih di lingkungan kampus salah satu yang terbaik di bidang seni yang ada di Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia sih. Ini adalah Berklee College of Music. Nah, ini di belakang saya adalah pintu depan salah satu gedung kampusnya. Ini adalah kampus yang banyak dituju oleh para seniman dan juga calon seniman ya. Dan ini pastinya juga jadi aspirasi banyak orang yang mungkin nantinya pengen berkecimpung dalam industri seni. Nah, kampus Berklee College of Music ini sendiri adalah salah satu kampus terbaik dalam bidang seni, walaupun di Amerika Serikat sendiri ada satu kampus seni musik lainnya yaitu Juilliard di kota New York yang juga itu saing-saingan nih, sama-sama keren lah. Tapi bedanya kalau Juilliard itu memang mereka fokusnya untuk mempelajari seni musik klasik. Kalau di sini di Berklee yang dipelajari itu konsentrasinya ke musik kontemporer. Yang paling terkenal yang diajarkan adalah genre jazz, walaupun ya segala macam juga diajarkan, mulai dari heavy metal sampai blues dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat atau punya aspirasi untuk mempelajari lebih jauh, mungkin ini bisa dituju juga nih, Berklee College of Music. Dan ini suasananya sepi banget sih, memang nggak banyak orang berlalu lalang karena memang tahun ajaran baru atau kalender akademik kampus baru mau dimulai. Yang kemarin sore aku lihat di sini adalah banyak maba-maba alias mahasiswa baru yang lagi pada orientasi kampus nih. Banyak yang ditemenin sama orang tua masing-masing juga. Jadi agak nostalgia sebetulnya ya. Dan ini juga mungkin yang dialami oleh misalnya Charlie Puth gitu kan, atau enggak Quincy Jones dulu waktu masih baru mau mulai sekolah di Berklee juga. Mereka ini adalah alumni dari Berklee College of Music juga nih. Jadi memang kampus ini tuh mencetak banyak nama-nama besar dalam industri seni dan juga musik khususnya. Dari tadi Charlie Puth, ada Quincy Jones. Quincy Jones itu produser musik yang dulu sering banget kolaborasinya sama Michael Jackson. Ada juga John Mayer. Jadi banyak sekali alumni yang sukses kemudian setelah lulus dari Berklee di industri musik. Dan memang Berklee juga menjadi kampus yang mencetak banyak sekali penghasil piala Grammy. Lebih dari 300 piala dihasilkan oleh para alumninya. Keren ya? Nah, bicara soal musik nih, ada satu pusat lelang seni di New York yang juga menjual berbagai benda seni, terutama alat musik, ke para penikmat musik nih. Jadi yang dijual ini mulai dari plang atau apa ya, penanda arah waktu ada festival Woodstock, sampai alat musik misalnya gitar dari Eddie Van Halen, sampai juga saksofon yang ditiup oleh Bill Clinton waktu pelantikan dirinya menjadi presiden, itu dijual di sana. Rumah lelang Guernsey di kota New York menyebut acara ini sebagai A Century of Music atau abad musik. Mulai dari gitar milik musisi legendaris Paul McCartney, Eddie Van Halen, Bo Diddley, dan Eric Clapton dilelang dalam acara ini. Bahkan alat musik yang dimainkan politisi. Believe it or not, this saxophone was played by Bill Clinton on the evening he was inaugurated president at the gala presidential ball in Washington, D.C. Rumah lelang yang berdiri pada tahun 1975 ini bangga dengan koleksi instrumen musik yang mereka miliki. And speaking of Eddie Van Halen, here is one of his most famous guitars from the 1980s, known as a Striper. It was said that Eddie himself did the stripes, put on tape, painted the thing, took the tape off, and there you have the white stripes. Ada juga saksofon Bill Clinton yang ditandatangani oleh Michael Jackson, Jack Nicholson, dan Goldie Hawn. Tak ketinggalan artefak lain yang berkaitan dengan sejarah musik, seperti pintu dari Chelsea Hotel yang terkenal, musisi Janis Joplin, seniman Andy Warhol, Bob Dylan, dan Jimi Hendrix tak hanya singgah, bahkan ada yang menetap untuk beberapa saat di hotel ini. Ada pula koleksi dari festival musik Woodstock, mulai dari penanda jalan hingga penutup panggung. On the grounds of Woodstock was a hand-painted big 4 foot by 8 foot, 1.5 by nearly 3 meter hand-painted directional sign, map, saying, you are here, the stage is there,
The outhouses are over there. The pond where you can go swimming is there. And it was very beautifully done. And there was only one of them. We have that. We have sections of the stage of Woodstock. Big pieces of the wooden stage. Koleksi unik ini memang ciri khas rumah lelang Guernsey dan ini hanya sebagian dari ribuan koleksi mereka yang dilelang. Bagi penggemar artefak musik dan pemilik toko gitar vintage, acara seperti ini tak bisa dilewatkan. The banjos caught my attention because I think it's an interesting and very deep collection, right? Also, the parlor guitars are unusual. You just don't see that many of them. A lot of them didn't survive. They're not terribly valuable, but they're still interesting. Pandemi membuat lelang kali ini harus berjalan lewat telepon atau daring, namun tak mengurangi harga keunikan untuk memiliki sebagian kecil dari sejarah musik. Dari kota New York, demikian laporan VOA. Nah, setelah yang satu ini kita bakal balik lagi bareng Ane di Washington DC yang juga bakal membawakan cerita-cerita lainnya yang berhubungan soal seni dan musik. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Dunia Kita. Saya Aryatna Budianto dari kawasan Alexandria, Virginia. Setelah tadi Anda ditemani oleh Rifan dari kawasan sekitar Boston, Massachusetts. Pemirsa, berbagai kegiatan publik atau festival yang selama lebih dari 1 tahun berhenti akibat pandemi, kini berangsur hidup kembali di berbagai wilayah di Amerika Serikat, termasuk metropolitan Washington DC. Walaupun tetap dibayangi oleh kekhawatiran akan meningkatnya kasus COVID-19 di berbagai titik di Amerika Serikat, juga varian Delta. Umumnya kegiatan publik berlangsung di luar ruangan karena dianggap relatif lebih aman, seperti sebuah festival internasional yang berlangsung tak jauh dari sini. Tapi juga jika berlangsung di dalam ruangan, maka menerapkan prokes yang cukup ketat, seperti sebuah pameran digital yang berlangsung di Washington DC. Meningkatnya kasus positif COVID-19 di Amerika Serikat tidak mengurungkan orang-orang dari berbagai negara untuk menikmati festival Around the World di Alexandria, Virginia, lengkap dengan berbagai hidangan internasional dan pertunjukan budaya. Really to see the people who enjoy to dance and yes to be here for one day, the big city, yes. It's really nice to come together to learn about each other's culture and also be together enjoying the food and also the dances. Ribuan warga silih berganti datang antara jam 11 siang hingga 7 malam. Ibarat tak sabar ingin keluar dari kungkungan pandemi yang menyebabkan festival ini terhenti tahun lalu. Shopping, the food, we love trying different stuff and this is gorgeous. Do you see this? Ini kesempatan bagi penjual makanan dan pengisi acara untuk menghidupkan kembali bisnisnya. All the festivals and concerts were definitely off last year, so it was tough for us. We expected not everybody to come out because of COVID, but we're really happy to see that people are being social and being safe. I'm very used to performing in a very big crowd, so it feels great to be able to perform again after so long and just such a big community. Di acara outdoor terbesar di Washington DC area ini, tidak ada pemeriksaan temperatur, kewajiban bermasker, dan vaksinasi. Sementara protokol untuk menjaga jarak pun sulit dilakukan. Namun, menurut panitia, festival ini berlangsung dalam batasan anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular, CDC, juga Departemen Kesehatan Negara Bagian Virginia. Yang sakit diminta tidak hadir. We are so happy and so grateful for everyone that participated and came here today to support the vendors, to support the performers, and we hope that we can actually defeat the coronavirus, and by next year we're gonna come together bigger and we're gonna really enjoy ourselves at the max. Dari Oronoco Park di Alexandria, Virginia, VOA. Dalam pameran ini penonton diajak masuk dalam sebuah pengalaman baru. Paduan dunia klasik dengan modern. Karya Vincent van Gogh hidup
berkat teknologi 3 dimensi. We take the art, we digitally remaster it, and then we animate the individual elements within the art, but always respecting the content of the art and never really introducing new things to the art. Dalam proyeksi digital yang menutupi seluruh ruangan, terlihat objek-objek favorit pelukis Belanda abad ke-19 ini. What was really different was it was on the floor too, so it was really like you're inside the painting. Karya Van Gogh bernilai jutaan dolar, tapi semasa hidupnya ia tidak dianggap pelukis besar dan hanya berhasil menjual beberapa lukisan dengan harga murah. Gayanya dianggap tidak cocok dengan tren pada era itu, sehingga disepelekan. Vincent van Gogh hidup dalam kemiskinan dan cobaan. Ia menderita gangguan mental yang membuatnya memotong telinga sendiri. Mulai aktif berkarya di usia 28 tahun, ia tewas akibat luka tembak diri pada umur 37. He painted over 900 paintings in 9 years, which is an incredible amount of paintings, and over 1,100 drawings, sketches. You can see they're drying over a period of days, and he's painting them every day because that's all he had at his disposal. Padahal sebetulnya ia agak buta warna. And so he didn't see all the colors like we do. People theorized that that's why you get these rich colors, is because when he saw yellow and he was painting orange. When he saw the blues very lively. Bagi sejumlah pengunjung, pameran ini membawa nostalgia. Anthony misalnya teringat pada almarhumah ibunya. Right before she got sick and passed away, she painted a lot of sunflowers. It was one of her favorite things, and there's a couple examples in the first part of the gallery that, like, I saw them and just cried. Pameran ini berlangsung hingga Januari 2022. Penyelenggara berharap dari sini pengunjung jadi tertarik untuk datang ke museum dan melihat-lihat lukisan sambil belajar tentang sejarah para penciptanya. Dari Washington DC, VOA. Ya pemirsa, itu tadi 2 contoh kegiatan publik yang kembali berlangsung di Washington DC dan sekitarnya di tengah pandemi. Nah, setelah yang satu ini kami akan segera kembali, tapi Anda nanti ditemani oleh Irfan Ihsan dan Dania Iman dari Washington DC. Mereka berada di sebuah pameran yang gak kalah seru. Ini pameran untuk para pecinta komik, namanya AwesomeCon yang kini kembali berlangsung. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dunia Kita. Halo Indonesia. Halo pemirsa Dunia Kita, saat ini kita berada di ajang yang namanya AwesomeCon. Ya, ini adalah pameran komik dan karya seni populer terbesar di Washington DC. Ya, ini acara tahunan sebenarnya, tapi tahun lalu dibatalkan secara total karena pandemi COVID-19. Terakhir diadakan bulan April 2019. Dan sekarang kita senang nih, ya, balik lagi. Balik lagi ya. Nah, pengen tahu seperti apa keriahannya? Yuk, ikutin kita ya. Ya. Ajang pameran komik dan karya seni populer tahunan AwesomeCon kembali digelar di Walter E. Convention Center di Washington DC. Acara ini menjadi kesempatan emas untuk bertemu dengan para seniman dari berbagai penjuru Amerika, juga ajang berburu karya unik bagi para kolektor. I am so psyched to be back. It is super exciting to have an event IRL. Tahun lalu AwesomeCon ditiadakan karena pandemi. Tahun ini, acara 3 hari ini menyedot hampir 45.000 pengunjung, walau jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. It's better now because we're back. Okay. Yeah, can't wait for many more. Sesuai kebijakan Pemda Washington DC, AwesomeCon memberlakukan protokol kesehatan ketat seperti penggunaan masker dan penyanitasi tangan yang tersedia di berbagai sudut. We feel pretty safe. We actually drove up here from North Carolina. Our local event wasn't requiring masks.
and the kids have been wanting to attend an event, so we drove up here because of the safety. Yeah. I mean, everyone's masked, everyone's wearing them correctly, people are enthusiastic about keeping safe, so it's really been great to see what the organizers are doing too to enforce that. It makes me feel good. Kembalinya AwesomeCon melegakan hati vendor mainan dan pernak-pernik yang biasa mengandalkan pemasukan dari pameran. It feels great. This is my third event that I'm back, and it seems like everybody's very excited to be back to doing in-person events. It's a fully masked event. Myself and my staff are all vaccinated, so other than washing our hands, I guess, I don't know what else we're supposed to do. Are you worried at all? You know, I do have young kids at home, so it is a concern for me, but I think that, you know, we're doing the best that we can. Feels good. Long time coming, you know. We took, I don't know what it was, a year and a half off to get this going, but it's nice to see everyone having a good time and following the rules and everything, so yeah, happy to be back. Penulis dan seniman pun juga gembira bisa memamerkan karya terbaru secara tatap muka dengan penggemar. It feels nice and normal to be at a booth, talking to people, selling stuff, drawing, doing all the craziness of a convention. Super exciting, and we've been, you know, a big part of the comic industry, you know, happens at conventions, and a lot of professionals have been kind of missing it, you know. Berlangsungnya kembali AwesomeCon membuat animator legendaris Tom Cook yang terkenal lewat serial televisi He-Man jadi lebih sibuk. It's nice to see so many people finally coming out and embracing the whole Comic-Con thing again. I think people really missed it because I've been much busier the last few shows I've done than even before the pandemic. Pengunjung pun kembali bisa memakai dan memamerkan kostum favorit yang berbeda-beda, tapi dengan aksesoris yang sama, masker. It's a little, you know, you gotta be more cautious, but I mean, we didn't want to let it stop us from doing something that we've been looking forward to. So yeah, as long as you take precautions, I think you're pretty good. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Ihsan, VOA. Pemirsa, dengan liputan AwesomeCon oleh Dania Iman dan Irfan Ihsan tadi dari Washington DC, maka tuntas sudah dunia kita episode kali ini. Tidak terasa sudah setengah jam kami menemani Anda dari kota Alexandria, Virginia dan juga kawasan Boston, Massachusetts. Jangan lupa kalau misalnya Anda ingin menonton lagi dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau channel YouTube kami VOA Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan kalau misalnya Anda punya pertanyaan seputar Amerika Serikat, langsung kirim video pertanyaannya dengan cara mendirect message Instagram VOA Indonesia atau ke Instagram kami berdua. Kalau gitu, kita pamit undur diri. Sampai jumpa.